Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Oke, di video kita kali ini, seperti janji gua sebelumnya di vlog gua sebelum yang ini, gua di situ pingin menjelaskan kepada kalian gimana sih proses sistem pembayaran di dubbing ini. Jadi di sini di video ini gua bakal sharing ke kalian yang gua alamin selama di dunia dubbing ini, gimana sih proses pembayarannya. Oke, simak terus. Oke, jadi kalau sistem pembayaran di dubbing itu disebutnya adalah honor, bukan gaji ya. Kalau gaji kan setahu gue juga waktu itu pernah kerja sebelum jadi dubber, gue pernah kerja juga di kantoran gitu. Itu kan gaji itu bisa tetap, gaji lu segini ya udah tetap segitu aja kan. Tapi kalau di dubbing itu disebutnya adalah honor, karena kita ini kan sebagai dubber itu statusnya freelancer, jadi penghasilannya pun fluktuatif. Nah, terus kalau di dubbing itu pembayarannya itu beda-beda juga, tergantung dari kesepakatan awalnya. Kalau misalkan biasanya sih ada beberapa film yang kalau sebelum dubbing tuh ada proses casting dulu kan, ada proses casting, terus habis itu suka ada negosiasi juga. Di situ kalian bisa bernegosiasi gimana sih mau berapa kalian dibayar gitu. Tapi ada juga yang memang sudah ada ketetapannya dari pihak studio, honornya adalah sekian gitu kan. Jadi pembayaran di dubbing itu biasanya dibayarnya itu ada yang per episode, ada yang per kalimat, ada yang per line, ada yang dilihat dari perannya juga. Jadi bisa berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Tapi biasanya sih yang gua alamin, dibayarkannya itu dia hitungannya setiap episodenya berapa gitu. Nah, di setiap episodenya juga itu berbeda-beda. Kayak misalkan di film ini jadi peran utama atau bukan. Terus kalau misalkan peran pembantu sekian, peran utama sekian. Jadi hitungannya per episode. Nah, kalau misalkan yang movie juga hitungannya pokoknya nggak dibulat-bulatin gitu, nggak dibulat-bulatin. Misalkan film Boruto segini ya bro gitu, enggak. Jadi kita ngitungannya tetap per episode. Jadi per episodenya itu berapa. Nanti biasanya dibayarkannya itu juga beda-beda. Ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada juga yang cash. Yang pernah gue alamin sih cash pernah, per 3 bulan pernah, terus per sebulan juga pernah. Tapi kebanyakan sih yang gue tahu dan gue alamin biasanya itu dia ngendek 1 bulan. Contohnya misalkan kita ngerjain di bulan Januari, ini di bulan Januari 20 episode misalkan. Nah, nanti di akhir Januari akan keluar tuh rinciannya, kita ngerjain episode ini, film ini gitu kan. Tapi biasanya di situ belum dibayarkan, tapi dibayarkannya nanti di akhir Februari. Jadi hasil kerja kita di bulan Januari akan cair di akhir Februari. Nah, nanti kerjaan Februari nanti rinciannya akan keluar di akhir Februari, tapi keluarnya itu hasilnya di Maret, di akhir Maret gitu. Jadi nanti yang kerjaan Februari keluarnya di Maret, nanti yang Maret keluarnya di April. Yang gua alamin sih seringan gitu. Ada juga yang 3 bulan. Kalau 3 bulan ya gitu, hitungannya ya jadi Januari berarti Februari, Maret, April baru keluar gitu. Kalau misalkan yang 3 bulan biasanya yang gua alamin itu kalau misalkan filmnya itu adalah dari film stasiun TV. Kalau dari film stasiun TV, maksudnya stasiun TV lokal, biasanya sih gitu per 3 bulan. Karena kalau nggak salah gue pernah dikasih tahu juga kalau emang broadcasting atau gimana gitu emang dibayarnya itu per 3 bulan. Setahu gue sih gitu, gue pernah dikasih tahu. Kalau teman-teman ada yang lebih paham mungkin bisa kita sharing-sharing di sini, kita sharing-sharing aja ya. Terus juga gitu ya, jadi nggak
gua ulangi lagi, nggak langsung blek. Misalkan satu film dibayar sekian gitu. Dan untuk nominalnya juga berbeda-beda, tergantung dari perannya, tergantung dari banyaknya kalimat, dan tergantung dari negosiasi gitu. Kalau misalkan rata-ratanya sih kalau saat ini untuk film yang berdurasi 30 menit, setengah jam, film dubbingan ya. Soalnya nanti kalau misalkan film yang memang bukan dubbingan, maksudnya bukan dubbingan tuh film yang apa ya, animasi lokal yang bukan dubbingan, itu beda lagi. Walaupun 30 menit itu beda lagi. Biasanya sih yang gua alamin yang per setengah jam biasanya itu kisaran antara 75 sampai 200 atau 250 sampai 300 lah. Itu per episodenya segitu. Agak ya oke lah. Walaupun agak miris sedikit ya, kalau lebih gede lagi kan enak banget ya. Mudah-mudahan aja nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau yang untuk setengah jam biasanya segitu. Kalau misalkan untuk yang 1 jam, yang kayak yang film-film agak panjang dikit lah, yang episode 1 jam itu biasanya berkisar antara 200 sampai ada juga yang sampai 600. Jadi kisarannya segitu dah, kisar segitu. Itu per episodenya. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain 20 episode ya tinggal misalkan yang 200 ya 200 kali 20 aja. Begitu, itulah yang akan kalian dapatkan di akhir bulan gitu. Dan itu juga karena kita ini freelancer, kita nggak terikat, jadi kita bisa ke tempat-tempat lain, kayak misalkan kayak ya tergantung callingan. Kita ini sebagai dubber jadi manusia callingan gitu. Nah kalau misalkan lagi alhamdulillah lagi rame ya, apapun kalau freelancer, kalau teman-teman juga ada yang berprofesi freelancer pasti paham lah istilahnya, fluktuatifnya ketika lagi rame gimana, ketika lagi sepi gimana gitu. Makanya kita juga harus pintar-pintar memanage keuangan juga sebagai freelancer. Jangan mentang-mentang lagi rame nih, alhamdulillah misalkan dari satu studio dapat misalkan 20 juta gitu kan. Terus hambur-hambur karena nanti di pembayarannya juga nggak selalu akhir bulan ya. Di setiap studio itu berbeda-beda, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 15, ada yang dibagi dua. Dibagi dua tuh maksudnya misalkan dapatnya 6 juta, jadi di akhir bulan 3 juta, di pertengahan bulan 3 juta gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang nanti juga tengah bulan gue dapat lagi sekian dari studio B gitu kan. Hambur-hambur aja dulu. Jangan kayak gitu ya. Tetap aja kita ini harus bisa memanage keuangan. Dan kalau misalkan lagi rame ya alhamdulillah, misalkan dari studio A segini, studio B segini, studio C segini, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi dengan catatan itu kalau lagi ramai. Dan makanya gue di video sebelumnya juga gue pernah menyinggung untuk mempersiapkan ongkos segala macam sendiri. Karena apa? Karena itu pertama karena ngendepnya itu satu bulannya itu. Dan kalau misalkan kalian yang baru-baru, mungkin kalau cuman baru satu studio atau gimana ya cukup sih kalau misalkan kalian tekunin. Tapi takutnya kebutuhan kalian lebih banyak daripada pendapatan, itu yang harus dipikirkan. Tapi tetap jangan putus semangat, pasti akan ada yang luar biasa. Apaan sih gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian dapat gambaran. Oh iya, sama film itu juga, kalau ada juga selain yang 30 menit sama 1 jam, ada yang namanya film movie. Kalau kita nyebutnya itu film movie, jadi kayak film lepas. Jadi yang ya kalian ngerti lah movie. Kalau misalkan kayak di film-film bioskop atau gimana yang di dubbing tuh, itu kita sebutnya movie. Itu kisarannya sekitar berapa ya yang gua alamin tuh? Ada kisaran dari 300 sampai 2-3 juta. Iya, 200 sampai 3 juta sih, tergantung perannya ya. Kalau misalkan perannya emang cuman ngomongnya sedikit, mungkin lebih sedikit. Kalau misalkan perannya lagi peran utama, mungkin jadi lebih besar juga gitu. Jadi gitu ya. Ada paham. Mudah-mudahan ada gambaran dari
sharing gue yang cukup singkat kali ini. Buat teman-teman yang emang berminat untuk jadi dubber, tetap semangat, tetap latihan, jangan pantang menyerah, dan mari kita merubah. Yang buat kalian, buat teman-teman yang pengen jadi dubber, jangan menyerah, terus semangat, tetap latihan, dan pokoknya tetap semangat deh gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian dapat gambaran gimana sih proses sistem pembayaran di dubbing ini gitu. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan gua kali ini bisa kalian pahami, dan itulah keadaan di dunia dubbing kali ini. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel Hardidianoto ini makin berkembang lagi dan memberikan banyak manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.